Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Renungan kita di pagi hari ini diambil dari Ayub 6 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu apa yang kita dengarkan hari ini adalah bagian dari ucapan kekecewaan Ayub akan sahabat-sahabatnya. Seharusnya yang ia harus terima di masa keterpurukannya adalah pertolongan mereka, dorongan mereka, motivasi dari mereka. Tetapi apa yang ia dapat dari sahabat-sahabatnya? Ternyata peristiwa yang diterima oleh Ayub, mereka mempergunakannya sebagai cara mereka untuk semakin memojokkan Ayub, semakin mencemooh dia dan menuduh tuduhan palsu kepadanya dengan berkata, penyakitmu ini, malapetaka yang terjadi kepadamu ini adalah karena perbuatanmu, karena dosa-dosamu sendiri. Dan inilah yang menjadi luapan kekecewaan Ayub terhadap sahabat-sahabatnya. Saudara, praktek mengasihi itu menjadi praktek yang sangat penting dalam kehidupan ini. Dan Yesus Kristus sendiri menekankan hal itu menjadi hukum yang sangat penting dalam kita. Mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mengapa praktek mengasihi ini menjadi hal yang sangat penting? Karena jauh sebelum Yesus Kristus datang ke dunia ini, firman yang menjadi daging, hal ini telah disampaikan oleh Ayub. Dikatakan, siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Tentu, kasih yang benar itu, di dalamnya ada ketakutan yang positif. Ketika kita berkata, aku mengasihi dia, tentu ada rasa takut yang positif di dalam diri kita. Kita takut jika ia tersinggung karena perilaku kita yang tidak baik. Kita takut jika kita harus kehilangan dia karena kita ogah-ogahan untuk mempertahankan dia. Tentu ketakutan itu menjadi sesuatu hal yang positif yang menjaga kita tetap pada jalur itu. Sehingga ketika kita melakukan praktek kasih kepada seseorang, kepada orang lain, tentu kita juga sedang masuk ke dalam pengertian ini. Kita sedang tidak melalaikan rasa takut kita kepada Yang Maha Kuasa. Karena prinsip yang pernah disampaikan oleh Elihu, aku dan kamu adalah sama. Sama-sama terbuat dari tanah liat. Aku dan kamu terbuat dari tanah. Sehingga aku dapat mengatakan apa yang sebenarnya dan mengintrospeksi tentang dirimu, tentang kekecewaan yang telah engkau sampaikan kepada Allah. Dan inilah caraku mengasihimu. Jika aku berkata aku mengasihimu, tentu aku akan membawamu semakin dekat kepada Allah. Bukan menjatuhkanmu, membuatmu seolah-olah seperti tidak berharga. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, mari kita terus belajar untuk mengasihi orang lain. Mengasihi mereka sehingga mereka semakin dekat kepada Allah. Bukan mempergunakan logika berpikir kita, pengetahuan, pemahaman kita yang bersifat umum itu untuk membuat dia semakin jatuh, putus asa, frustrasi, dan menjadikan dia semakin jauh dari Allah. Jadilah sahabat yang terbaik bagi orang lain. Kasihi mereka dan pastikan posisi saudara, kedatangan saudara akan memberi dampak positif bagi mereka dan mereka akan sangat bersyukur memiliki sahabat sama seperti saudara. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan pada pagi ini. Terpuji nama-Mu Bapa, Engkau telah mengajari kami supaya kami jangan mengabaikan kasih sayang kami terhadap sesama. Karena itu adalah bagian dari kami untuk mengingat, merenungkan, dan melakukan praktek
takut akan Engkau. Tolong kami Bapa, supaya kasih itu sempurna dalam hidup kami, lewat Roh Kudus yang menuntun kami dalam kebenaran. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.